semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini kita pengen nyicipin sebuah lensa yang udah banyak juga di request oleh beberapa subscriber ST Media. Dan ini lensa yang cukup menarik juga karena dia memiliki price point yang cukup budget. Jadi ini adalah TT Artisan 35mm f1.4, dimana dia adalah lensa bokeh. Kalau kita lihat angkanya 35mm dengan f1.4, dan dia adalah lensa manual, sehingga biasanya lensa manual membawa price point yang cukup menarik. Kayak di sini dia harganya cuma sekitar 1 jutaan, kalau nggak salah 1.099.000, tapi mungkin nanti di cross check lagi. Cuman harganya cukup budget untuk apa yang kita dapatkan, dan biasanya yang gue suka dari lensa-lensa manual itu biasanya memiliki estetik yang sangat sangat menarik juga buat kita-kita yang cukup into fotografi. Salah satu contohnya mungkin sebelum kita buka produk yang ini, di ST Media itu ada Meike dan juga ada Seven Artisans lensa manual. Ini buat Fuji, ini waktu itu kita beli buat Lumix, dan mereka ya layaknya lensa manual lainnya punya estetik yang menarik, punya build quality yang metal gitu kan. Jadi gue expecting hal yang sama di lensa yang satu ini, 1 jutaan, dan ya biasanya jadi lensa yang menyenangkan aja gitu buat koleksi juga untuk lensa-lensa manual. Di sini gue dapet TT Artisan yang untuk Fujifilm X-mount, tapi setahu gue dia ada untuk mounting kamera lain yang APS-C atau Micro Four Thirds juga kalau nggak salah. Tapi di sini gue pakai yang Fuji X-mount. Dan kalau kalian pengen beli, link pembelian ada di deskripsi, dan distributor utamanya adalah PT Denka Pratama. Itu yang ngirimin lensa ini ke gua. Dan ini unit lensanya sendiri terbungkus. Dan oke, gua rasa bentar, gua akan majuin ini biar nggak terlalu mengganggu kontras di sini. Tapi kalian bisa lihat estetiknya sangat-sangat menarik ya. Sebuah lensa manual yang jujur aja gua belum pernah pegang lensa TT Artisan ini, dan ya ini first impression yang menarik karena bentuknya itu unik banget. Bentuknya tuh bahkan kalaupun nggak kita pakai buat foto tuh, buat di rak tuh sangat collectible ya. Jadi dengan harganya yang 1 juta, menurut gua ini lensa yang worth it banget. Itu cuma ngeliat fisik, kita lihat bagaimana performanya nanti ya. Biasanya lensa kayak gini juga akan memberikan performa yang sangat menarik. Nah ini landscape-nya diputer guys. Ini asik banget sih. Walaupun ya walaupun diputer ada ulirnya, tapi kalau kalian pasang filter ya sistemnya tetap sama, karena filter kan pakai ulir tersebut, dan dia ukurannya kalau kalian pengen pasang filter itu di 39, kecil banget. Biasanya filternya murah-murah atau malah mahal kalau jarang gitu kan saking kecilnya. Tapi ya ini filternya 39mm dan landscape-nya diputer, dan suaranya ada dengung metalnya tuh dapat banget gitu ya. Jadi ini cocok banget dipasangin dengan kamera-kamera style analog, mungkin kayak kamera-kameranya Fuji yang akan kita pasang juga di sini dengan X-T30. Cuman kalau X-T30-nya warna hitam, gua rasa akan lebih cocok. Di sini kita warna silver, tapi harusnya nggak masalah. Dan langsung aja kita coba. Di sini gue copot dulu lensa yang gua pakai. Kita buka, kita pindahin. Ini juga estetiknya dari belakang juga menarik. Ininya juga metal nih ya. Jadi chrome-nya juga kelihatan cakep, mewah, apalagi masih baru kan, biasanya masih ganteng. Chrome-nya Fuji-nya kalah tuh ya, chrome-nya udah butek, ini chrome-nya udah cakep gitu. Dan kita pasang. Apa dia keset lagi ya? Dia agak keset, tapi ya biasalah, gua curiga karena ada stiker lagi. Entah kenapa lensa-lensa harus memasang stiker di situ ya. Tapi dia nggak menutupi posisi kuncinya, jadi masih bisa kepasang dengan baik. Nah, jadi ya itu. Kita lihat bagaimana kualitas gambarnya. Mungkin gua akan memfoto. Sekarang gua pakai bukaan. Sorry, dia ngatur bukaan di depan loh, menarik. Jadi bukaannya di depan, biasanya itu ring bukaan di belakang, tapi ini di depan.
dan di situ paling sempitnya bukaan di 16 dan paling lebarnya di 1.4. Kelihatannya harusnya dari kamera atas, dan kita balik lagi ngeliat ke bawah. Sorry, kenapa bukaan? Oke, kita lihat focusingnya. Semoga cukup fokus karena ini manual fokus ya. Dan mungkin gue mau, kita harus tes yang kontras. Mungkin tulisan TT Artisan ini buat ngelihat nanti performa dari chromatic aberration ya, cukup mengganggu atau enggak. Wah, ini sih bener-bener ini ya, bokeh banget. Tapi dia minimum focus distance-nya itu segini, kurang lebih nggak terlalu deket, kayaknya sekitar 20-an senti. Dan ya itu hasil fotonya. Mungkin gua akan berdiriin ini. Nah, ini minimum focus distance-nya masih terbilang agak jauh, tapi ya untuk harganya masih sangat boleh lah. Dan ya, sekarang kita akan lihat hasil fotonya. Gue sambil ngelihat hasilnya di iPad gue. Oke, ini udah ada di Lightroom filenya. Dan kita akan lihat, mungkin ini yang tadi pertama di foto. Gue lihat bokehnya lumayan tajam, cuman karena memang resolusinya ini nggak kayak GFX juga ya. Jadi ya kalau di zoom segini udah kelihatan agak pecah. Tapi ya bokehnya dalam banget, kalian bisa lihat. Kayak di sini focusingnya cuma di lampunya doang, dan mulai ke grill BMW-nya situ, mulai ke grillnya dia udah miss focus. Lalu kita lanjut lagi, kita lihat. Nah, di sini untuk pengetesan kontras, mungkin gue sambil mainin light-nya juga agak gue gedein biar kelihatan. Dan kalau kalian bisa lihat di sini chromatic aberration memang tak terhindarkan ya. Tapi menurut gue karakternya tuh nggak terlalu merusak. Jadi nggak warna-warni. Dia di sini yang gue lihat cuma warna hijau doang, dan dia hadir memang di bagian yang bener-bener kontras banget. Yang kayak gini backgroundnya putih, sedangkan tulisannya warna hitam. Tapi dia di yang sini kromatiknya memang agak merah ya. Memang kromatik biasanya gitu, ada dua sisi warna. Bagian sini hijau, bagian sini merah. Tapi ya itu nggak terlalu parah, dan ini memang kayak semacam extreme test juga. Karena kalau kita lihat di BMW tadi, kita naikin juga exposure biar kelihatan jelas. Nah, di sini chromatic aberration nggak terlalu terlihat, paling di garis ini aja nih, garis kap mesinnya mulai agak hijau, tapi nggak begitu mengganggu. Sama paling di chrome-chrome-nya sedikit di bagian hidung sama di pelek mobilnya tuh ya. Memang chromatic aberration-nya juga terjadi bukan bagian sharp-nya, di bagian yang lebih udah masuk atau udah keluar dari depth of field-nya. Jadi bagian yang udah mulai fokus fall off-nya, di situ dia baru nongol dan masih dalam batas toleransi gua, apalagi untuk lensa yang harganya cuma 1 juta. Sama paling di pintunya tuh ya. Memang dia kalau bagian yang kontras-kontras nih di bagian ini, chromatic aberration-nya langsung berasa banget. Kita balik, kita lihat lagi tadi. Nah, yang ini kita naikin exposure-nya biar kelihatan bokeh banget. Mungkin ini bukan foto yang menarik, karena kalau pengen menghasilkan foto yang menarik menurut gua harusnya kita jangan pakai di 1.4 di sini. Cuman kita ngetes bukaan terbesarnya aja. Ini kalian bisa lihat bokehnya dalam banget buat foto mainan kayak gini. Chromatic aberration hadir di beberapa sisi, terutama di focus fall off-nya kayak yang tadi udah gue jelasin juga. Tapi di bagian sharp-nya dia nggak kelihatan ada kromatik gimana-gimana yang mengganggu ya. Justru agak sulit untuk ternotis. Dia memang baru ternotis di bagian fall off-nya aja, bagian-bagian sini, dan bagian yang cukup kontras. Bahkan di sini gue kagum nih ya, ini udah mulai fall off juga, dan aberration yang terjadi di sini nggak terlalu parah. Jadi itu cukup diapresiasi. Dan ya ini satu foto lagi, tapi fotonya mirip ya. Cuman kalau kita lihat memang dia memberikan aksen gambar yang menurut gue menarik, dan bokehnya itu lumayan khas ala-ala lensa-lensa manual. Dan balik lagi, ini jadi opsi kalau misalkan kalian pengen lensa yang bokeh tapi kalian budgetnya belum terlalu gede. Gue rasa TT Artisan ini di harga 1 juta bisa jadi pilihan yang
mantep juga gitu buat kalian. Walaupun gue rasa akan lebih kepake kalau kita tes untuk fotonya tuh portrait. Tapi di sini kita nggak pakai objek portrait, ini untuk first impression kita pakai objek mainan ini dulu aja. Tapi ya itu sedikit unboxing dan juga initial impression dari lensa ini. Mungkin akan gue recap sedikit. Unboxingnya cukup menarik karena kardusnya cukup unik, tapi gue nggak bahas itu tadi. Tapi impresi lensanya punya fisik yang ganteng, metal, unik, bener-bener landscape-nya kayak yang tadi kalian lihat ya, landscape-nya kayak gini, diputer. Ini bakal lensa yang kalau kalian bawa ke tongkrongan, gue yakin ini adalah lensa-lensa yang bakal jadi bahan obrolan. Ini lensa yang menarik banget, dan ya dari segi picture quality, for the price, udah proper banget. Jadi ya itu aja sih sedikit unboxing dan initial impression dari TT Artisan ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Ini lensa yang cukup menarik juga. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang lebih in-depth, kita coba tes portrait atau kita coba tes di kondisi-kondisi yang berbeda, silahkan kalian komentar aja di bawah. Kalau memang kalian banyak yang mau, baru gue akan melakukan tes yang lebih lanjutnya. Tapi untuk sekarang mungkin akan kita pajang karena ini lensa yang terlihat menarik juga untuk dipajang atau jadi objek foto. Bukan untuk foto. Jadi ya menarik. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.